Di tahun 1880 di kota Tianjin, Cina, kita akan melihat seorang ahli kungfu yang sedang berlatih. Dia bernama Huo Endi, seorang ahli wushu yang paling hebat di Tianjin. Saat sedang berlatih, tanpa disadari, anaknya yang masih berusia 12 tahun secara diam-diam terus memperhatikannya. Anak itu bernama Huo Yuanjia. Meski masih kecil, Huo sudah menunjukkan ketertarikannya pada bela diri wushu. Sebelum mengakhiri latihannya, ayahnya memukul sebuah batu lalu masuk ke dalam rumah. Saat itulah, Huo menghampiri batu itu, namun tiba-tiba Huo memiliki seorang sahabat bernama Nong Jinsun. Seorang anak yang cerdas yang hobi menulis dan membaca. Berbeda dengan sahabatnya itu, Huo lebih menyukai berlatih wushu meski ayahnya sendiri sudah melarangnya. Sebenarnya, selain karena masih kecil, Huo sering sakit-sakitan dan juga mengidap asma. Itulah sebabnya sang ayah melarangnya untuk berlatih wushu. Suatu hari diadakanlah suatu pertandingan untuk menentukan aliran wushu terkuat di kota Tianjin, yaitu antara ayah Huo melawan seseorang bernama Zhao. Secara diam-diam, Huo bersama Jinsun juga datang ke sana menyaksikan pertandingan. Ketika ayah Huo akan mengeluarkan pukulannya, ia tiba-tiba kehilangan konsentrasi karena melihat Huo ada di antara penonton. Akibatnya, ayah Huo pun harus kalah dalam pertandingan itu. Huo yang kecewa dengan kekalahan ayahnya diledek oleh anak Zhao yang bernama Zhao Jian. Setelah puas meledek, ia menantang Huo untuk bertarung. Meski Huo belum diajarkan bela diri, ia tetap menerima tantangan itu dan melawannya. Alhasil, Huo pun harus kalah dengan wajah babak belur. Mulai saat itu, Huo pun berambisi untuk menjadi pendekar wushu yang tak terkalahkan. Secara diam-diam, ia mengambil buku wushu milik ayahnya. Ia lalu menyuruh Jinsun menyalin beberapa jurus yang ada di buku itu. Berbekal salinan itulah, Huo pun secara otodidak terus melatih wushunya. Setelah dirasa kemampuannya meningkat, Huo pun kembali menantang Zhao Jian untuk bertarung. Dan kali ini, Huo berhasil mengalahkan Zhao Jian dengan sangat mudah. "20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1900, Huo saat itu berusia 32 tahun. Ia memiliki seorang putri kecil yang amat ia sayangi, namun sayangnya sang istri sudah meninggal saat melahirkan. Sepeninggal ayahnya, Huo lah yang menjadi guru besar di perguruan wushunya. Meski kemampuannya sangat hebat, namun sayangnya ia menjadi sombong dan sangat berambisi menjadi yang terkuat di Tianjin. Meski begitu, Huo sangat menghormati ibunya yang selalu perhatian dan menasihatinya. Ibunya selalu berpesan untuk menyudahi ambisinya dan memahami bahwa musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Namun sayangnya, baru saja sang ibu menasihati, Huo kembali mendapat surat tantangan dari seorang petarung hebat yang sudah berkelana ke berbagai daerah dan tak terkalahkan. Petarung itu adalah Zhao Jian yang pernah Huo kalahkan 20 tahun yang lalu. Sebelum pergi, di depan altar mendiang ayahnya, Huo kembali berjanji tak akan pernah kalah dan akan menjadikan klan Huo yang terkuat di Tianjin. Pertarungan kali ini sedikit berbeda dari biasanya, karena diadakan di atas sebuah menara yang menggunakan barisan kayu sebagai tangganya. Setelah menandatangani surat pernyataan, Huo pun segera naik dan pertarungan pun dimulai.
Meski Zhao memiliki fisik yang kuat dan jurus cakar macan, namun pada akhirnya Huo berhasil mengalahkan Zhao dengan mematahkan jarinya dan melemahkan syaraf kakinya. Malam harinya, seperti biasa, Huo merayakan kemenangannya di restoran milik Jinsun yang kini menjadi pengusaha kaya di Tianjin. Di tiap perayaannya itu, tanpa pikir panjang, Huo selalu mentraktir semua orang yang ada di sana. Untuk itu, banyak yang datang menghampirinya, mengaku ingin jadi muridnya, yang padahal hanya ingin makan gratisan. Sebagai teman yang baik, Jinsun selalu mengingatkan Huo untuk tidak berlebihan. Namun, karena ambisi dan kesombongan sudah menguasai jiwanya, Huo tak pernah mendengarkan dan bahkan keluarganya sendiri pun sering ia lupakan. Hari-hari selanjutnya, Huo hanya menghabiskan waktunya untuk bertarung melawan para penantang. Karena dirasa hanya dialah yang terkuat, Huo dengan sombongnya menyuruh para penantang itu melawan sekaligus. Setiap malamnya seperti biasa, Huo mentraktir semua orang yang ada di restoran Jinsun. Tanpa memikirkan biaya tagihannya, semuanya ia traktir termasuk orang-orang yang datang dan mengaku ingin jadi muridnya. Namun di malam itu, di tengah perayaan kemenangannya, seseorang menghampiri Huo dan berbisik, Huo belum menjadi yang terhebat karena belum mengalahkan ayah angkatnya yang bernama Guru Qin. Mendengar itu, raut wajah Huo pun berubah seketika. Di suatu malam, sebagai teman baiknya, Jinsun kembali menasihati Huo untuk menghentikan semua ambisinya. Ia mengingatkan banyak dari murid Huo yang hanya memanfaatkannya untuk makan gratis di restoran Jinsun. Yang akibatnya, tagihan Huo semakin menumpuk dan pasti sangat menyusahkan. Bukannya sadar, Huo malah menanggapi nasihat itu dengan kesombongannya. Ia mengatakan akan membayar tagihan itu secepatnya. Dan soal pertarungan, ia tak akan berhenti sebelum ia bisa mengalahkan Guru Qin. Mendengar itu, Jinsun pun sangat kecewa dan pergi dari sana. Suatu hari, Huo dan muridnya yang sedang berkeliling bertemu dengan Guru Qin dan juga muridnya. Saling sindir pun terjadi yang membuat mereka berdua beradu tenaga. Akibat kejadian itu, rasa benci dan kesombongan pun semakin menguasai jiwa Huo. Sehingga Huo melampiaskan amarahnya dengan memukuli muridnya. Malam harinya, Huo dikejutkan dengan salah satu muridnya yang sudah babak belur. Ia mengaku sudah dihajar habis-habisan oleh Guru Qin. Mendengar nama itu, tanpa klarifikasi, Huo langsung emosi dan berniat untuk balas dendam. Huo pun mendatangi Guru Qin yang kebetulan sedang berada di restoran milik Jinsun. Di saat itu, sebenarnya Guru Qin sedang merayakan ulang tahun bersama keluarganya. Sang anak angkat yang mengetahui soal kedatangan Huo meminta secara baik-baik agar Huo tidak mengacaukan acara. Namun, Huo yang sudah dikuasai amarah langsung menantang Guru Qin untuk bertarung. Jinsun yang mengetahui itu mencoba menghentikan Huo namun tak bisa. Ia pun kesal dan memutuskan mulai saat itu persahabatan antara mereka sudah berakhir. Mendengar itu, amarah Huo makin tak terkendali membuat semua orang berlarian ketakutan. Setelah semuanya pergi, tinggal Huo dan Guru Qin lah yang ada di restoran itu. Tanpa banyak bicara, pertarungan dua pendekar itu pun dimulai.
Seolah kehilangan nuraninya, tanpa ampun Huo terus menyerang Guru Qin meski sudah tak berdaya, yang pada akhirnya Guru Qin pun harus kalah akibat serangan mematikan dari Huo. Saat pertarungan selesai, murid Huo yang tak tahu diri langsung mengajaknya merayakan kemenangan itu dengan minum-minum. Anak Guru Qin yang melihat itu pun langsung menatap mereka dengan tatapan mata yang penuh rasa dendam. Keesokan harinya, dengan wajah yang kacau, Huo terlihat sedang berjalan sempoyongan. Tak lama, Jin Sun mengabarinya bahwa Guru Qin sudah meninggal akibat pukulannya. Mendengar itu, Huo pun sangat menyesal lalu kembali berjalan menuju rumahnya. Sesampainya di sana, Huo sangat terkejut ketika melihat ibu dan anaknya tewas bersimbah darah. Huo yang menyadari siapa pelakunya segera pergi ke rumah Guru Qin mencari anak angkatnya. Dan benar saja, saat ditemui, anak angkat Guru Qin mengaku dialah pembunuhnya. Tanpa banyak bicara, Huo langsung menebas lehernya hingga tewas. Sempat akan membunuh anak dan istri Guru Qin juga, namun untungnya Huo berhasil mengendalikan diri dan pergi dari sana. Tak lama, para murid Huo datang sambil membawa temannya yang semalam terluka. Ia pun akhirnya jujur, alasan Guru Qin menyiksanya adalah karena ia menghina istrinya. Yang tentu saja siapapun akan marah saat keluarganya dihina. Mendengar itu, Huo hanya tertawa untuk menutupi segala penyesalannya. Tanpa sepatah kata pun, ia pergi dengan gontai meninggalkan mereka. Akibat semua kejadian itu, Huo mengalami depresi dan memutuskan untuk pergi dari Tianjin. Tahun demi tahun pun ia lewati tanpa tujuan yang jelas yang membuatnya seperti gelandangan. Hingga suatu ketika, Huo melewati sebuah sungai lalu terjatuh dan tak sadarkan diri. Huo pun akhirnya diselamatkan oleh warga sebuah desa yang tak jauh dari sungai itu. Di sana, ia dirawat dengan baik oleh seorang gadis tunanetra hingga penampilannya kembali seperti semula. Melalui kesehariannya di sana, Huo pun mulai memahami arti kehidupan yang sesungguhnya, yang membuatnya sadar akan pentingnya menahan emosi, mengontrol diri, dan saling menghormati. Perlahan, sifat buruk Huo di masa lalu pun mulai menghilang dengan sendirinya. Sejak saat itu, Huo pun seolah terlahir kembali sebagai orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Suatu hari, salah satu anak desa bernama Gui mencuri seekor kerbau di desa tetangga. Ia pun akhirnya ditangkap dan dihukum, lalu kabar itu pun menyebar ke desa tempat Huo berada. Para warga desa pun segera pergi ke sana untuk menyelamatkan Gui. Namun sayangnya, menurut aturan di sana, ia tetap harus dihukum sampai sebuah dupa habis terbakar. Tak tahan melihat anak kecil dihukum, Huo pun mengajukan diri untuk menggantikan anak itu. Mendengar itu, salah satu jagoan desa bernama Tangan Besi langsung menerimanya. Namun, khusus untuk pria dewasa, hukuman akan ditingkatkan dan si Tangan Besilah yang akan menghukumnya. Ia akan memukuli Huo sampai dupa itu habis terbakar. Jika Huo bisa bertahan, itu artinya mereka akan menyerahkan anak itu untuk dibawa pulang. Setelah keduanya sepakat, si Tangan Besi dengan Muay Thai-nya pun langsung menyerang Huo. Dan pada akhirnya, anak itu pun berhasil diselamatkan setelah si Tangan Besi mengakui kekalahannya. Beberapa waktu kemudian, setelah sekian lama tinggal di desa itu, Huo pun memutuskan untuk kembali ke Tianjin. Bukan untuk menjadi jawara, melainkan untuk menebus semua kesalahan yang sudah ia perbuat di masa lalu. Akhirnya, meski dengan berat hati, Huo pun pergi meninggalkan desa itu. Kepulangan Huo ke Tianjin bersamaan dengan era invasi yang menjadikan kota itu sebagai daerah jajahan. Setibanya di sana, Huo langsung pergi ke rumahnya yang kondisinya sudah tidak terawat. Di sana, Huo disambut oleh pembantunya yang sangat setia menjaga rumah itu. Ia mengatakan bahwa beberapa kali rumah itu nyaris disita. Namun untungnya, sahabat baik Huo yaitu Jin Sun selalu datang memberikan bantuannya. Mendengar itu, Huo pun semakin menyadari semua kesalahannya di masa lalu.
Untuk itu, tanpa ragu, Huo pun membakar semua penghargaannya yang sudah ia dapatkan saat masih berambisi menjadi juara di Tianjin. Kemudian, di depan pusara orang tua dan anaknya, Huo pun mengakui semua kesalahannya yang sudah ia perbuat di masa lalu. Ia lalu bersumpah tak akan pernah mengulangi semua kesalahannya lagi. Pada momen ini, Huo pun akhirnya mengerti kenapa sang ayah menahan pukulannya di masa lalu. Sang ayah ingin menunjukkan pada Huo betapa pentingnya menahan diri dan mengontrol emosi. Karena jika dibiarkan, akibatnya sangat fatal seperti yang sudah Huo lakukan pada Guru Qin. Keesokan harinya, Huo datang ke restoran Jinsun untuk menemuinya. Namun sayangnya, Jinsun tak mau menemui karena masih kecewa dengan perbuatannya di masa lalu. Selanjutnya, Huo menemui istri Guru Qin untuk meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Selain itu, ia juga meminta izin untuk memberikan penghormatan pada mendiang Guru Qin. Terakhir, Huo menemui Zhao Jian untuk meminta maaf dan memberikan buku usunya yang selama ini sangat ia inginkan. Sayangnya, Zhao tak menyambut dengan baik karena ia mengira Huo masih sama seperti sebelumnya. Huo pun terpaksa pergi, namun sebelumnya ia meletakkan buku itu tanpa sepengetahuan Zhao. Di hari berikutnya, Huo membaca sebuah koran yang memberitakan seorang petarung Amerika bernama Hercules O'Brien menantang semua petarung Cina. Ia sudah bertarung 34 kali tanpa pernah kalah sekalipun. Tak hanya itu, ia juga menghina bangsa Cina dengan menyebut mereka orang Asia pesakitan. Tak terima negaranya dihina, Huo kembali menemui Jinsun untuk meminta bantuannya. Setelah meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu, Huo meminjam uang namun Jinsun tak mau memberinya. Ia mengira uang itu akan Huo pakai untuk mengikuti pertarungan seperti masa lalunya. Tak mau memaksa, Huo pun segera pergi, namun sebelumnya koran yang tadi ia baca disimpan di meja Jinsun. Jinsun pun akhirnya tahu tujuan Huo kali ini untuk membela bangsanya. Untuk itu, ia pun bersedia membiayai semuanya agar Huo bisa mengalahkan Hercules dan mengembalikan martabat bangsanya. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. Disinilah untuk pertama kalinya kita akan melihat sosok Hercules O'Brien yang akan menjadi lawan bagi Huo. Jika dilihat dari fisik yang jauh lebih besar dari Huo, tentu saja orang akan menilai Hercules lah yang akan jadi pemenangnya. Namun bagi Huo itu bukan masalah karena ia mampu mengatasinya. Setelah keduanya sudah berada di atas ring, pertarungan pun dimulai. Meski sempat kewalahan, namun akhirnya Huo berhasil menang dan Hercules pun mengakui kemenangan itu. Dalam pertarungan ini, ada satu momen yang menunjukkan bahwa Huo sudah berubah, yaitu ketika ia menyelamatkan Hercules yang hampir tewas akibat paku ring yang hampir menusuk kepalanya. Karena itulah, Hercules pun akhirnya mengakui Huo adalah juara sejati yang sudah mengalahkannya. Atas kemenangan itu, bangsa Cina pun kembali dihargai dan nama Huo pun semakin terkenal, bukan hanya di Tianjin saja, melainkan di seantero Cina. Atas kemenangan itu juga, Jinsun kembali mendukung Huo dan bersama mendirikan sebuah federasi olahraga bernama Jingwu. Dari federasi itu, nantinya Huo akan menjadikan Wushu sebagai salah satu cabang olahraga dunia. Tak hanya itu, dengan federasi itu juga Huo akan mengumpulkan semua ahli bela diri Cina untuk memupuk persatuan di antara mereka. Di suatu malam, kita akan melihat para pejabat dari berbagai negara sedang berkumpul. Mereka adalah para petinggi dari negara-negara yang sedang menginvasi Cina.
Karena kekalahan Hercules kemarin, mereka mengalami kerugian besar akibat kalah taruhan. Ternyata selama ini merekalah yang mengatur pertandingan Hercules dengan sistem taruhan. Untuk mengembalikan kerugian, mereka pun berencana kembali mengadakan pertandingan. Namun bedanya, kali ini Huo harus melawan 4 orang dalam satu pertandingan. Salah satu petinggi Jepang bernama Mita mengatakan bahwa kali ini Huo pasti akan kalah. Karena ia sudah menyiapkan rencana buruk untuk membuat Huo kalah dalam pertandingan. Jinsun yang mengetahui soal rencana pertandingan itu langsung mengabari Huo karena merasa pertandingan 1 lawan 4 sangat tidak adil. Namun ternyata Huo menerima tantangan itu tanpa rasa takut sedikit pun. Karena bagi Huo, apapun tantangannya selama untuk kebaikan Wushu dan federasi, semuanya akan ia hadapi. Selain pertandingan itu, Jinsun juga mengabari bahwa seseorang petarung Jepang ingin bertemu dengan Huo. Dia bernama Tanaka, petarung terbaik Jepang yang tak terkalahkan. Keesokan harinya, Huo dan Tanaka pun bertemu. Dalam pertemuan itu, Huo menunjukkan kerendahan hati dan juga prinsip hidupnya. Ia mengatakan tak ada satupun bela diri termasuk Wushu yang lebih unggul dari yang lainnya. Karena kemenangan sejati adalah milik siapapun yang mampu mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri. Mendengar itu, Tanaka pun langsung terkesan dan memberikan hormatnya pada Huo. Hari pertandingan pun akhirnya tiba. Di sana Huo terlihat sudah siap termasuk 4 petarung yang akan melawannya. Yang salah satunya adalah Tanaka yang sangat menghormati Huo. Ternyata dari awal Tanaka belum diberitahu bahwa pertandingan hari itu adalah 1 lawan 4. Tanaka yang menjunjung sportivitas pun sebenarnya tak mau melakukan pertandingan itu. Namun, karena Mita adalah atasannya, Tanaka pun harus tetap bertarung melawan Huo. Di pertandingan pertama, Huo harus bertarung melawan seorang petinju dari Inggris. Setelah keduanya bersiap-siap, pertandingan pertama pun dimulai. Di pertandingan kedua, Huo harus melawan seorang pelatih berkuda dari Belgia. Dengan menggunakan salah satu senjata Wushu yaitu Qiang, pertandingan kedua pun dimulai. Di pertandingan selanjutnya, dengan menggunakan pedang Jian, Huo harus melawan seorang juara anggar dari Eropa. Setelah keduanya siap, pertandingan ketiga pun dimulai. Setelah 3 petarung itu berhasil dikalahkan, selanjutnya Huo akan melawan Tanaka di pertandingan terakhir. Khusus untuk pertandingan ini, pertandingan akan dibagi dalam 2 ronde. Di ronde pertama, mereka akan bertarung menggunakan senjata. Huo menggunakan triple stick, sementara Tanaka menggunakan katana sebagai senjatanya. Setelah keduanya siap, pertarungan babak pertama pun dimulai.
Setelah bertarung dengan sengit, babak pertama pun berakhir dengan imbang. Meski demikian, semua orang tahu bahwa di pertandingan itu Huo jauh lebih unggul dari Tanaka. Di waktu istirahat ronde pertama, Huo pun meminum teh untuk mengembalikan staminanya. Namun tanpa sepengetahuannya, teh itu sudah dicampuri racun oleh seseorang. Siapakah pelakunya? Dia adalah Mita, salah satu petinggi yang tak mau kalah taruhan jika Huo menang. Di saat semua orang terfokus pada pertandingan tadi, secara diam-diam ia memasukkan racun arsenik ke dalam minuman Huo, yang tentunya hal ini akan berdampak sangat buruk di ronde kedua. Setelah waktu istirahat habis, babak kedua dimulai dengan pertarungan tangan kosong. Namun anehnya, di pertandingan ini penglihatan Huo mulai kabur dan bahkan ia batuk darah meski tak terkena pukulan. Melihat kondisi Huo yang seperti itu, Tanaka pun meminta untuk menjeda pertandingan sementara waktu. Di waktu jeda itu, Huo pun menyadari bahwa dirinya sudah diracuni. Jinsun yang mengetahui itu pun meminta pada Huo untuk menghentikan pertarungan dan pergi ke rumah sakit. Namun, Huo menolaknya karena racun itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Selain itu, Huo tetap bertekad untuk melanjutkan pertandingan demi nama bangsanya dan juga wushu. Ia lalu mengatakan, kita tidak akan bisa memilih bagaimana kehidupan kita akan dimulai. Akan tetapi, kita bisa memilih bagaimana hidup kita akan berakhir. Dan pada kesempatan ini, Huo memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan penuh kehormatan sebagai seorang kesatria. Ia seolah ingin menunjukkan bahwa wushu bukan hanya tentang bela diri atau Huo Yuanjia saja. Akan tetapi, wushu adalah simbol perjuangan, simbol persatuan dan kehormatan bangsanya. Singkat cerita, pertandingan itu pun kembali dilanjutkan. Tanaka yang sangat sportif sempat menolak untuk melanjutkan, namun Huo berhasil meyakinkannya untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Lalu setelah itu, pertandingan pun kembali dimulai. Di akhir pertandingan, Huo yang kondisinya semakin parah mengeluarkan pukulan pamungkasnya yang pernah ia lakukan pada Guru Chin. Namun, ia sengaja menahannya karena tak mau mengulangi kesalahannya di masa lalu. Jika saja Huo tak menahannya, maka sudah pasti Tanaka akan bernasib sama seperti Guru Chin. Tanaka yang menyadari hal itu pun langsung mengakui bahwa sebenarnya Huo lah pemenangnya. Untuk itu, ketika Huo sudah ambruk, Tanaka langsung membangunkannya dan mengumumkan bahwa Huo lah pemenang dari pertandingan itu. Di akhir film pada tanggal 9 Agustus 1910, tepatnya setelah pertandingan itu, Huo pun dinyatakan meninggal di usia 42 tahun akibat keracunan arsenik. Namun, meski Huo sudah tiada, semangat wushunya akan terus hidup di setiap hati orang-orang Cina. Sehingga hingga saat ini, wushu terus berkembang dan nama Huo pun dikenang sebagai pahlawan. Dan setelah itu, film ini pun bersambung. Melanjutkan film sebelumnya, setelah Huo meninggal, kabar tentang kematiannya segera menyebar. Bukan hanya di Cina saja, melainkan kabar itu pun sampai ke negara Jepang. Di suatu hari, sekelompok murid karate mendatangi sebuah kampus di Kyoto. Mereka ingin mengusir seorang murid yang berasal dari Cina. Menurut mereka, hanya orang Jepanglah yang berhak belajar di kampus itu.
Mereka pun langsung masuk ke dalam kelas dan mengusir murid Cina itu. Melihat itu, seorang murid perempuan bernama Mitsuko mencoba menghentikannya. Namun, ketika Mitsuko hampir dipukul, si murid Cina itu pun maju dan langsung menghajar mereka. Setelah semua murid karate itu dikalahkan, muncullah guru mereka yang bernama Funakoshi. Ia langsung meminta maaf dan mengobati murid-muridnya. Selain merupakan guru mereka, Funakoshi juga ternyata paman dari Mitsuko. Si murid Cina yang melihatnya langsung meminta maaf dan mengakui bahwa semua itu adalah perbuatannya. Bukannya marah, Funakoshi malah terkesan dengan kemampuan dari murid Cina itu. Si murid lalu mengenalkan diri dengan menyebutkan bahwa namanya adalah Chenjen, yang berasal dari perguruan Jingwu dan merupakan salah satu murid dari Huo Yuanjia. Mendengar nama itu, Funakoshi menarik napas panjang lalu berkata bahwa menurut surat kabar, Master Huo sudah meninggal dalam sebuah pertarungan. Mendengar kabar itu, Chenjen tak percaya begitu saja dan memilih untuk pulang kembali ke Shanghai. Sedikit informasi, di film sebelumnya Jet Li berperan sebagai Huo Yuanjia. Sementara di film ini, Jet Li berperan sebagai Chenjen yang merupakan murid terbaik dari Huo Yuanjia. Kemudian, ada 3 karakter di film sebelumnya yang diganti pemerannya. Pertama adalah karakter Jinsun, yaitu teman Huo. Yang kedua adalah karakter Tanaka yang bertarung melawan Huo di film sebelumnya. Yang ketiga adalah karakter Mita yang meracuni Huo saat melawan Tanaka. Selain itu, di film sebelumnya, Huo disebutkan memiliki seorang putri yang sudah meninggal. Sementara di film ini, diceritakan Huo memiliki seorang putra bernama Ting En yang jadi penerusnya. Kembali pada Chenjen, sesampainya di Shanghai, ia langsung pergi menuju perguruan Jingwu. Di sana, ia melihat Ting En sedang ditantang oleh seorang master kungfu. Chenjen pun segera memberi isyarat agar Ting En menerima tantangan itu. Mengerti akan hal itu, Ting En langsung menerimanya dan pertarungan pun dimulai. Setelah pertarungan itu selesai, Ting En dan Jinsun langsung menyambut Chenjen. Mereka lalu mengajaknya untuk memberikan penghormatan pada mendiang gurunya. Setelah memberikan penghormatan, Chenjen mengatakan bahwa ia akan pergi menemui Tanaka untuk membuktikan kehebatan Tanaka yang dikabarkan mampu mengalahkan gurunya. Sebenarnya sampai saat itu Chenjen masih tak percaya jika gurunya bisa dikalahkan dengan semudah itu. Sesampainya di tempat Tanaka, yaitu Dojo Neguchi, Chenjen mengatakan pada murid-muridnya bahwa ia ingin bertemu dengan Tanaka. Bukannya memanggil Tanaka, para murid itu malah mengusir Chenjen yang akibatnya Chenjen pun langsung menghajar mereka. Setelah semua murid dikalahkan, Tanaka datang dan langsung menantang Chenjen untuk bertarung 1 lawan 1.
Sebelum memulai pertarungan, Chen Zhen mengatakan bahwa ia akan menggunakan jurus yang dipakai oleh gurunya. Setelah keduanya siap, pertarungan pun dimulai. Setelah mengalahkan Tanaka dengan cukup mudah, Chen Zhen semakin curiga ada yang tidak beres dengan kematian gurunya. Jika saja kondisi gurunya sehat, ia pasti akan mudah mengalahkan Tanaka. Ketika Chen Zhen akan pergi meninggalkan dojo Neguchi, ada seorang jenderal Jepang yang datang ke dojo itu. Ia bernama Jenderal Fujita, seorang perwira Jepang yang bengis dan memiliki julukan si pembunuh terhebat. Fujita datang ke sana bersama karakter yang sudah kita kenal di film sebelumnya, yaitu dia adalah Mita yang sudah meracuni Huo saat bertarung melawan Tanaka. Kembali pada Chen Zhen, ia yang masih curiga dengan kematian gurunya berinisiatif untuk melakukan otopsi pada jasad gurunya. Untuk itu, ia menyuruh dua murid Jingwu untuk mengabari Ting En soal rencananya itu. Malam harinya, rencana otopsi itu pun dilakukan. Di tengah proses otopsi, Ting En dan Jin Sun datang dan langsung melarangnya. Namun, Chen Zhen menolak untuk menghentikan karena ia yakin bahwa gurunya sudah diracuni. Chen Zhen mengatakan gurunya tak mungkin dikalahkan oleh Tanaka, karena Chen Zhen sendiri bisa mengalahkan Tanaka dengan sangat mudah. Untuk itu, proses otopsi pun tetap dilanjutkan. Dan benar saja terdapat kandungan racun arsenik dalam tubuh Master Huo, yang akhirnya semua orang pun yakin bahwa Master Huo sudah diracuni. Keesokan harinya di waktu sarapan, semua murid membicarakan soal hasil otopsi semalam. Mereka yakin racun itu sudah dicampurkan pada makanan yang sudah dikonsumsi oleh Master Huo. Jin Sun pun akhirnya menyimpulkan bahwa pelakunya adalah seseorang di antara mereka. Mendengar kesimpulan itu, kepala koki tiba-tiba marah karena ia merasa Jin Sun sudah menuduhnya. Keadaan pun menjadi tegang, namun untungnya Chen Zhen berhasil menenangkan kepala koki itu. Di hari berikutnya, Chen Zhen melakukan latihan yang membuat semua murid Jingwu sangat terkesan. Sebagai murid senior dan murid terbaik Master Huo, Chen Zhen menunjukkan gerakan-gerakan baru yang sudah ia kembangkan saat masih di Jepang. Ia sudah menggabungkan antara wushu Huo dengan bela diri karate yang ada di Jepang. Para murid yang terkesan pun meminta pada Chen Zhen untuk mengajarkan mereka. Chen Zhen pun akhirnya menunjukkan satu tendangan kuatnya yang berhasil membuat seorang murid terlempar sangat jauh. Tanpa Chen Zhen sadari, di tengah latihannya itu Ting En terus memperhatikan semua gerakannya. Bukan karena salut ataupun takjub, melainkan Ting En merasa iri dengan kehadiran Chen Zhen. Karena para murid di sana lebih memilih belajar pada Chen Zhen daripada dirinya. Yang padahal di perguruan itu seharusnya Ting En lah guru utamanya. Malam harinya di dojo Neguchi, Tanaka yang baru tahu bahwa kekalahan Master Huo akibat diracuni langsung menemui Fujita dan menanyakan alasannya. Fujita menjawab ia sengaja melakukan itu agar rakyat Cina tak berani melawan Jepang. Karena selama ini Huo Yuanjialah yang memimpin rakyat Cina untuk melawan segala bentuk penjajahan. Mendengar itu, Tanaka pun marah karena merasa malu atas kemenangannya yang penuh kecurangan itu. Untuk itu, Tanaka berniat menyerang Fujita, namun sayangnya ia langsung dibunuh oleh Fujita. Keesokan harinya di depan dojo Neguchi, para murid di sana menemukan jasad Tanaka yang sudah tak bernyawa. Mereka pun mengira bahwa Chen Zhen lah yang sudah membunuhnya. Untuk itu, mereka pun segera bersiap untuk menyerang Jingwu dan menangkap Chen Zhen. Fujita yang melihat aksi para murid itu sama sekali tak melarang mereka, karena memang semua ini adalah rencananya. Sesampainya di perguruan Jingwu, para murid Tanaka langsung memaksa Ting En untuk menyerahkan Chen Zhen. Mereka menuntut balas atas kematian gurunya yang menurut mereka Chen Zhen lah pelakunya. Ting En yang tak percaya memilih untuk tidak menyerahkan Chen Zhen pada mereka. Selain itu, memang di pagi itu Chen Zhen sedang tidak berada di Jingwu.
Alhasil, para murid semakin marah dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Di tengah pertarungan itu, para polisi Cina datang untuk menghentikan. Tak lama, Chen Zhen juga datang yang membuat keadaan kembali memanas. Polisi yang sudah mengetahui permasalahannya langsung memutuskan untuk menangkap Chen Zhen dan menahannya. Alhasil, Chen Zhen yang sebenarnya tak bersalah pun harus dijebloskan ke penjara. Singkat cerita, tibalah waktu persidangan untuk mengadili Chen Zhen sebagai terduga kasus pembunuhan Tanaka. Pihak Jepang sebagai penuntut menghadirkan 4 saksi yang semuanya membenarkan bahwa Chen Zhen adalah pelakunya. Namun untungnya, sang hakim sadar bahwa 4 saksi itu memberikan kesaksian palsu karena laporan mereka tidak masuk akal. Meski seperti itu, pihak Jepang tetap berusaha agar Chen Zhen ditetapkan sebagai pelakunya. Namun tak lama, Mitsuko muncul dan memberikan kesaksiannya. Ia mengatakan bahwa di malam kematian Tanaka, ia bersama Chen Zhen menghabiskan waktu bersama dengan menginap di sebuah hotel. Meski kesaksian Mitsuko hanya sebuah karangan, namun untungnya hakim mempercayai kesaksian Mitsuko. Alhasil, Chen Zhen pun dinyatakan tak bersalah dan kasus kematian Tanaka pun resmi ditutup. Setelah persidangan, Chen Zhen kembali mendapat masalah baru karena Mitsuko dilarang tinggal di Jinggu. Meski Mitsuko sudah menolong Chen Zhen, ia tetap tak boleh tinggal di sana karena ia adalah orang Jepang. Ting En pun memutuskan jika Chen Zhen ingin tinggal di Jinggu, maka ia harus meninggalkan Mitsuko. Namun jika memilih Mitsuko, maka mereka berdua harus pergi meninggalkan Jinggu. Mendengar keputusan itu, para murid yang mendukung Chen Zhen berusaha membelanya. Namun Ting En langsung menghentikan mereka. Melihat sebagian murid mendukung Chen Zhen, Ting En yang selama ini merasa iri pun langsung menantangnya. Ia mengatakan jika Chen Zhen mampu mengalahkannya, maka Chen Zhen berhak menjadi Master Jingwu. Meski terpaksa, Chen Zhen tak bisa menolak dan pertarungan itu pun tak bisa dihindarkan. Dan pada akhirnya Ting En harus mengakui bahwa Chen Zhen jauh lebih hebat dari dirinya. Setelah kekalahan itu, Ting En mengatakan bahwa mulai saat itu ia menyerahkan Jingwu kepada Chen Zhen. Namun, Chen Zhen menolaknya dan lebih memilih pergi bersama Mitsuko. Karena Mitsuko adalah orang Jepang, Chen Zhen pun kesulitan untuk mencari tempat tinggal. Akhirnya, dengan terpaksa, Chen Zhen dan Mitsuko pun tinggal di sebuah gubuk yang tak jauh dari makam gurunya. Beberapa hari kemudian, 2 utusan Dojo Neguchi mengantarkan surat tantangan untuk Master Jingwu. Dalam surat itu menyebutkan bahwa Master Funakoshi menantang Master Jingwu untuk bertarung.
Menerima surat itu, Jinsun merasa bingung karena Ting Eun sudah pergi dari Jingwu. Setelah kekalahannya tempo hari, Ting Eun langsung pergi entah kemana. Untuk itu, ia pun segera memerintahkan para murid untuk mencari Ting Eun. Di saat semua murid sibuk mencari Ting Eun, Kepala Koki mengajak seorang murid bernama Cheng untuk berbicara empat mata. Di sini terkuaklah fakta bahwa mereka berdualah orang yang sudah meracuni Master Huo atas perintah Fujita. Kepala Koki mengatakan ia sangat menyesali semua perbuatannya. Mendengar itu, Cheng yang takut si Koki buka mulut langsung membunuhnya. Ia lalu membuat kejadian itu seolah sebuah insiden bunuh diri. Malam harinya, seorang perempuan datang ke perguruan Jingwu. Ia merupakan pacar Ting Eun yang bekerja sebagai wanita malam di rumah bordil. Kedatangannya malam itu untuk meminta Jinsun membawa pulang Ting Eun dari rumah bordil. Karena dalam beberapa hari ini, Ting Eun sering mabuk dan membuat keributan di sana. Jinsun dan wanita itu pun segera pergi ke sana untuk menjemputnya. Sesampainya di sana, Jinsun langsung mengabari Ting Eun soal surat tantangan dari Dojo Neguchi. Tanpa pikir panjang, Ting Eun mengatakan bahwa ia menerima tantangan itu. Sebelum pulang, Jinsun mengatakan bahwa ia akan membawa pacar Ting Eun untuk tinggal di Jingwu. Keesokan harinya, Ting Eun mulai berlatih untuk mempersiapkan diri dalam pertarungannya. Namun tampaknya dalam latihan itu ia kurang fokus sehingga terkena pukulan dari muridnya. Penyebabnya adalah Ting Eun merasa bersalah karena sudah melarang Chen Zhen berhubungan dengan Mitsuko. Padahal dia sendiri berhubungan dengan seorang wanita malam, bahkan membawa wanita itu tinggal di Jingwu. Malam harinya di Dojo Neguchi terkuaklah fakta bahwa surat tantangan itu dibuat oleh Fujita bukan oleh Funakoshi. Fujita lalu menyuruh Funakoshi mempersiapkan dirinya untuk melawan Ting Eun. Namun Funakoshi menolaknya dan mengatakan Fujita tak bisa mengaturnya karena dia sendirilah yang akan memilih siapa lawannya. Keesokan harinya Funakoshi menemui Chen Zhen untuk menantangnya. Sebenarnya dalam pertarungan ini tujuan Funakoshi adalah untuk menguji sampai di mana kehebatan Chen Zhen. Karena sejak awal pertemuannya ia sudah terkesan dengan kehebatan Chen Zhen, sang murid terbaik dari Huo Yuanjia. Funakoshi sadar cepat atau lambat Chen Zhen pasti akan bertarung melawan Fujita. Karena sebagaimana yang ia tahu, Fujita sangat berambisi untuk menguasai Cina dengan menaklukkan Jingwu. Untuk itu, Funakoshi merasa pertarungan ini sangat diperlukan sebagai persiapan Chen Zhen melawan Fujita. Setelah Funakoshi melakukan pemanasan, pertarungan itu pun dimulai. Di tengah pertarungan, pandangan Funakoshi terganggu akibat angin yang datang. Chen Zhen yang menyadari itu pun memilih untuk menutup matanya agar pertarungan itu tetap seimbang. Keduanya pun sama-sama menutup mata, lalu pertarungan pun kembali dilanjutkan.
Setelah dirasa cukup, Funakoshi pun menghentikan pertarungan di antara mereka. Ia lalu memuji Chen Zhen atas kemampuannya yang sangat mengesankan. Kemudian, Funakoshi berkata pada Chen Zhen untuk selalu menyesuaikan dengan kekuatan lawannya. Karena dengan cara itu, Chen Zhen akan dapat memanfaatkan setiap serangan lawan sebagai serangan baliknya. Funakoshi lalu berpesan untuk berhati-hati dan menyesuaikan jika nanti Chen Zhen harus bertarung melawan Fujita. Karena Funakoshi yakin cepat atau lambat pertarungan itu pasti akan terjadi. Setelah itu, Funakoshi pun pamit dan kembali ke Jepang. Malam harinya, Ting En menemui Chen Zhen di gubuknya. Di sana, ia bercerita soal pacarnya yang kini tinggal bersamanya di Jingu. Ia lalu mengajak Chen Zhen untuk kembali ke Jingu bersama Mitsuko. Namun, ia menolaknya karena semua orang belum tentu menerima Mitsuko. Tanpa mereka sadari, Mitsuko sedari tadi mendengar pembicaraan mereka. Ia pun langsung merasa bahwa kehadirannya sangat mengganggu kehidupan Chen Zhen. Untuk itu, Mitsuko pun memutuskan untuk meninggalkan Chen Zhen saat itu juga. Kembali pada Chen Zhen dan Ting En, sebelum Ting En pergi, ia mengatakan bahwa esok hari ia akan bertarung melawan Funakoshi di Neguchi. Mendengar itu, Chen Zhen sedikit heran karena setahunya Funakoshi sudah pulang ke Jepang. Namun tak lama, ia pun sadar jika Funakoshi pulang, itu artinya Ting En akan bertarung melawan Fujita. Sempat ingin memberitahu hal itu, namun sayangnya Ting En sudah tak ada. Ia pun kembali ke gubuknya dan menemukan bahwa Mitsuko sudah pergi. Keesokan harinya, Chen Zhen memutuskan untuk menemani Ting En ke Neguchi. Karena menurutnya orang yang akan dilawan Ting En adalah Fujita. Dan benar saja, ketika mereka berdua sampai, Fujita sudah ada di sana menunggu mereka. Di sana, Fujita mengaku bahwa dialah dalang atas insiden kematian Master Huo. Dengan menyuruh Mita bersama dua orang Jingu untuk memberikan racun pada Master Huo. Ia pun memanggil Cheng dan langsung menembaknya. Mengetahui semua fakta itu, Ting En terlihat sangat marah dan ingin menyerangnya. Namun, Fujita kembali berkata jika Ting En dan Chen Zhen ingin Jingu tetap ada, maka mereka harus mengalahkannya. Mendengar itu, Ting En pun tak bisa mengendalikan emosi dan langsung menyerangnya. Sayangnya, semua serangan Ting En tak berarti apa-apa di hadapan Fujita. Bahkan, hanya dengan beberapa serangan saja, Ting En langsung terkapar tak berdaya. Melihat itu, Chen Zhen pun langsung bersiap untuk melawan Fujita. Lalu setelah itu, pertarungan terakhir pun dimulai. Di saat Chen Zhen ambruk akibat serangan Fujita, ia kembali teringat pesan Funakoshi kepadanya untuk selalu memahami dan menyesuaikan diri dengan kekuatan lawannya. Karena dengan cara itu, Chen Zhen akan bisa memanfaatkan setiap serangan Fujita dan menjadikannya serangan baliknya. Untuk itu, Chen Zhen pun kembali bangkit dan pertarungan pun kembali dimulai.
Dan pada akhirnya Fujita pun harus tewas oleh katananya sendiri. Setelah kematian Fujita, Chen Zhen dan Ting En yang akan pergi dicegah oleh pasukan Jepang. Tak lama, kepolisian Cina juga datang untuk membantu mereka. Ketika keadaan semakin memanas, Mita langsung mendamaikan dan memerintahkan semua pasukan Jepang kembali ke markasnya. Setelah semua pasukan pergi, Mita mengatakan bahwa kematian Jenderal Fujita akan memicu peperangan antara Jepang dan Cina. Dan untuk mencegah hal itu harus ada satu nyawa yang dikorbankan. Tujuannya agar pihak Jepang menganggap bahwa Jenderal Fujita tewas secara terhormat. Demi mencegah peperangan itu, Chen Zhen pun akhirnya bersedia mengorbankan dirinya. Namun tak disangka Mita memiliki cara lain sehingga Chen Zhen tak perlu mengorbankan nyawanya, yaitu dengan memalsukan kematian Chen Zhen dan mengabarkan bahwa ia sudah tewas. Namun artinya, mulai saat itu Chen Zhen harus meninggalkan Shanghai dan mengganti identitasnya. Setelah kabar kematian Chen Zhen menyebar, rakyat Cina menganggapnya sebagai seorang pahlawan yang dianggap menjadi simbol perlawanan rakyat atas invasi Jepang. Di akhir film, Chen Zhen terlihat masuk ke dalam sebuah mobil lalu pergi meninggalkan Shanghai. Dan setelah itu, film ini pun tamat. Melanjutkan film sebelumnya, setelah mengalahkan Jenderal Fujita, Chen Zhen dengan terpaksa memalsukan kematiannya. Selain itu, ia pun harus mengganti identitas dan pergi meninggalkan Shanghai. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun 1925, Chen Zhen kembali ke Shanghai dengan identitas baru. Di saat itu, Chen Zhen mengenalkan dirinya dengan nama Qi Tianyuan. Siapakah Qi Tianyuan? Dia merupakan sahabat Chen Zhen yang gugur dalam peperangan di Perancis. Untuk mengenal Qi Tianyuan, kita akan flashback ke tahun 1917. Pada tahun itu, Chen Zhen yang sudah meninggalkan Shanghai bergabung dengan aliansi buruh yang ada di Cina. Di tahun itu, akibat meletusnya Perang Dunia Pertama, Cina harus mengirimkan rakyatnya untuk membantu Inggris dan Perancis melawan pasukan Jerman, dengan janji akan mengusir Jepang yang saat itu akan menginvasi Cina. Akhirnya, Cina pun mengirim 150.000 orang untuk membantu Inggris dan Perancis. 150.000 orang itu diambil dari aliansi buruh yang salah satunya adalah Chen Zhen. Di sana, Chen Zhen dan teman-temannya yang salah satunya adalah Qi Tianyuan bertugas sebagai pengantar amunisi untuk pasukan sekutu di garis depan. Di tengah peperangan, Chen Zhen yang melihat Qi Tianyuan ketakutan langsung menyemangatinya. Berkat motivasi dari Chen Zhen, Qi Tianyuan dan teman-teman lain pun kembali mendapat semangat untuk melakukan tugasnya. Namun sebelum pergi, Chen Zhen memberi Qi Tianyuan sebuah kalung sebagai jimat keberuntungan. Kalung itu bertuliskan Jingwu yang merupakan pemberian dari guru Chen Zhen yang tak lain adalah Huo Yuanjia. Di tengah medan peperangan, ketika Chen Zhen dan teman-temannya mulai terdesak, Qi Tianyuan tertembak dan tewas tepat di hadapan mereka. Kejadian itu pun membuat teman-teman Chen Zhen mulai merasa gelisah dan ketakutan. Melihat itu, Chen Zhen pun segera berlari untuk menghabisi pasukan Jerman yang terus menembaki mereka.
Singkat cerita, setelah perang berakhir, Chen Zhen dan teman-temannya memberikan penghormatan terakhir pada mendiang Qi Tianyuan. Sebelum pulang ke Cina, Chen Zhen pun memutuskan bahwa mulai saat itu ia akan menggunakan nama Qi Tianyuan sebagai nama samarannya. Namun sayangnya, sesampainya di Cina, Chen Zhen harus menerima kenyataan bahwa pasukan sekutu mengingkari janjinya. Mereka tetap membiarkan Jepang menjalankan rencananya untuk menginvasi Cina. Untuk itu, Chen Zhen dan teman-temannya pun bertekad untuk mengusir Jepang dari negaranya. Kembali ke tahun 1925, di sebuah klub malam bernama Casablanca, kita akan melihat pemilik dari klub malam itu yang bernama Liu Yutian. Ia menyapa dan memperhatikan setiap pengunjungnya yang terlihat bahagia meski saat itu kondisi Cina sedang tidak baik-baik saja. Di sana terlihat seorang wanita cantik bernama Kiki yang sedang bernyanyi dan menghibur para pengunjung di klub itu. Setelah menyanyikan satu lagu, seorang perwira Jepang menghampiri dan memesan satu lagu berbahasa Jepang. Meski sebenarnya Kiki tak mau, ia tetap menyanyikannya yang membuat semua pengunjung kecewa mendengarnya. Semua itu karena pada saat itu orang-orang sangat membenci Jepang dan semua yang berhubungan dengannya. Namun tiba-tiba di tengah nyanyian itu seseorang mengganti lagunya dengan lagu lain yang berjudul Internazionale, yang seketika membuat para pengunjung sangat suka mendengarnya dan ikut menyanyikannya. Namun sebaliknya, perwira Jepang yang mendengarnya terlihat tak suka dengan lagu itu. Sedikit penjelasan, lagu Internazionale merupakan lagu sayap kiri yang diciptakan di Perancis, yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa sebagai simbol perlawanan atas penjajahan. Jepang yang sangat membenci kaum sayap kiri tentunya sangat tidak suka dengan lagu itu. Apalagi Jepang sendiri merupakan penjajah yang saat itu ingin menguasai Cina. Kembali pada cerita, seseorang yang mengganti lagu itu ternyata adalah Chen Zhen yang saat itu menggunakan nama samarannya yaitu Qi Tianyuan. Ia lalu dihampiri para perwira yang langsung memarahinya karena menyanyikan lagu itu. Keadaan pun memanas, namun untungnya Liu segera datang dan langsung menenangkan. Setelah itu, ia mengajak Chen Zhen untuk minum-minum bersamanya. Di saat itu, Liu melihat bekas luka yang ada di tangan Chen Zhen. Ia pun sadar bahwa Chen Zhen bagian dari aliansi buruh yang pernah dikirim ke Perancis. Sedikit penjelasan, saat para buruh dikirim ke Perancis, mereka diwajibkan untuk memakai gelang tembaga oleh pasukan sekutu, sebagai tanda bahwa mereka kaum buruh dari Cina. Namun pada kenyataannya, gelang itu juga memberikan luka khusus yang membekas di tangan mereka selamanya. Itulah alasannya Liu meyakini bahwa Chen Zhen pernah dikirim ke Perancis. Singkat cerita, karena kejadian malam itu, Chen Zhen pun mendapat kepercayaan Liu dan dijadikan pengelola klub malamnya. Beberapa waktu kemudian, Chen Zhen pun berkumpul dengan teman-teman seperjuangannya saat masih di Perancis. Kini, mereka berkumpul sebagai aktivis gerakan bawah tanah yang ingin menyatukan Cina dan mengusir Jepang dari negaranya. Mereka menggunakan media massa Shanghai Times untuk menyebarkan propaganda anti-Jepang dan memperkuat persatuan. Media itu dipimpin oleh Wen Jai yang selama ini menggerakkan para aktivis bersama Chen Zhen. Sebenarnya, pendekatan Chen Zhen terhadap Liu pun adalah rencana mereka. Setelah perkumpulan itu, untuk mengembalikan semangat juangnya, Chen Zhen kembali ke Jingwu yang kini sudah terlantar akibat perbuatan Jepang. Ia pun teringat kembali perkataan Master Huo yang menyebutkan bahwa alasannya mendirikan Jingwu adalah untuk melindungi negaranya. Meski saat itu Jingwu sudah tak aktif lagi, namun bagi Chen Zhen, ia akan melanjutkan semangat gurunya untuk melindungi negaranya. Sementara itu di Dojo Neguchi, kita akan melihat seorang kolonel Jepang yang bernama Takeshi Chikaraisi. Dia merupakan pimpinan dari tentara Jepang yang ada di Shanghai. Di saat itu, Takeshi terlihat marah pada 3 orang perwira yang sudah membocorkan rahasia akibat keteledoran mereka. Untuk itu, tanpa banyak bicara, Takeshi pun dengan kejamnya langsung membunuh mereka. Di suatu malam, Chen Zhen melihat Kiki berbicara dengan penyanyi lain yang bernama Wei Wei. Wei Wei mengatakan bahwa ia akan bertemu dengan kekasihnya yang tak lain adalah seorang jenderal anak Panglima Perang Utara. Chen Zhen yang mendengar kabar itu pun segera pergi untuk membuntutinya. Singkat cerita, Wei Wei pun bertemu dengan kekasihnya yang bernama Jenderal Zheng. Ternyata dalam pertemuan itu, Jenderal Zheng mengajak Wei Wei untuk bertemu jenderal lain yang bernama Jenderal Zhou. Dia adalah Panglima Perang Selatan yang merupakan rival dari ayah Jenderal Zheng, sang Panglima Perang Utara. Dalam pertemuan itu, Jenderal Zhou meminta Jenderal Zheng untuk menghentikan ayahnya yang bekerja sama dengan Jepang. Karena menurut Jenderal Zhou, permusuhan antara dua panglima ini disebabkan oleh pihak Jepang yang mencampuri urusan negaranya.
Jenderal Zheng pun menyanggupi, namun ia meminta waktu 7 hari untuk membicarakan hal itu pada ayahnya. Pada masa itu, Cina sedang berada di dalam era panglima perang. Di antaranya, ada panglima perang utara dan ada juga panglima perang selatan. Karena perbedaan ideologi di antara mereka, dua panglima ini saling bermusuhan. Selain itu, penyebab permusuhan di antara mereka akibat pihak Jepang yang selalu menghasut panglima perang utara. Itulah sebabnya sampai saat itu Cina sulit bersatu karena dipecah belah oleh pihak Jepang. Sementara itu, tak jauh dari tempat pertemuan, Takeshi dan anak buahnya terlihat sedang merencanakan sesuatu untuk dua jenderal itu. Namun untungnya, Chen Zhen yang dari tadi memantau tempat itu mulai menyadari ada yang tidak beres dengan tempat itu. Untuk itu, ia pun segera mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dan benar saja, ketika Jenderal Zheng keluar, ia langsung diserang oleh pasukan Jepang yang menyamar sebagai pengemis. Setelah menghabisi semua penjaganya, muncullah 12 pembunuh yang sudah siap untuk menghabisinya. Namun untungnya, Chen Zhen segera datang untuk menyelamatkan sang jenderal dan menghabisi mereka semua. Setelah semuanya dikalahkan, Chen Zhen membawa Jenderal Zheng pergi dari tempat itu. Namun di tengah jalan, ia dihentikan oleh si jenderal yang ingin tahu identitasnya dan alasan menolongnya. Chen Zhen menjawab bahwa ia hanyalah pahlawan bertopeng yang ingin menyampaikan pesan untuk Panglima Perang Utara agar menghentikan kerjasamanya dengan pasukan Jepang yang sangat merugikan rakyat Cina. Sebenarnya, percobaan pembunuhan ini merupakan rencana Takeshi untuk menyulut peperangan antara dua panglima. Jika malam itu Jenderal Zheng tewas, pihak Jepang akan menuduh Jenderal Zhou sebagai pelakunya, yang sudah pasti akan membuat Panglima Perang Utara menuntut balas atas kematian anaknya. Namun, karena rencana itu gagal, Takeshi pun menyuruh adiknya yang bernama Sasaki untuk menyelidiki identitas pahlawan bertopeng yang sudah menggagalkan rencananya. Keesokan harinya, berita tentang pahlawan bertopeng pun mulai disebarluaskan. Para aktivis sengaja melakukan hal ini untuk memberitahu semuanya bahwa perjuangan rakyat Cina masih ada. Pasukan Jepang yang mendengar berita itu pun segera meresponnya dengan melakukan rapat dan membahas identitas pahlawan bertopeng. Di scene ini terkuaklah fakta bahwa Kiki dan Huang Lan adalah mata-mata Jepang. Huang Lan lalu menjelaskan pada Takeshi bahwa pahlawan bertopeng itu kemungkinan besar adalah Qi Tianyuan, karena dia mengaku pernah dikirim ke Perancis bersama aliansi buruh. Mendengar itu, Takeshi pun segera memerintahkan Kiki untuk mendekati Qi Tianyuan dan menyelidiki identitasnya. Sementara itu, di tempat lain, Chen Zhen menemui polisi Cina yang bernama Hao Long untuk menanyakan dalang percobaan pembunuhan semalam. Sayangnya, Hao Long sama sekali tak tahu siapa dalangnya di balik kejadian itu. Namun, sebagai gantinya, ia memiliki informasi dan mengatakan akibat kejadian itu, Jenderal Zheng menyuruh Wei Wei berhenti dari Casablanca dan tinggal di suatu tempat yang dirahasiakan. Mendengar itu, Chen Zhen pun segera memastikan kebenaran informasi itu. Dan benar saja, keesokan harinya Chen Zhen melihat Wei Wei bersiap untuk pergi dari kota Shanghai. Saat itu, teman-temannya sesama penyanyi terlihat ikut mengantarkan kepergiannya, termasuk Kiki yang ternyata sudah Wei Wei anggap sebagai saudaranya sendiri. Malam harinya, Kiki memulai rencananya untuk menyelidiki Chen Zhen yang saat itu masih menggunakan nama Qi Tianyuan. Kiki pun meminta izin pada Liu untuk menghabiskan malam itu bersama Chen Zhen. Setelah mendapat izin, tanpa curiga sedikit pun, Chen Zhen langsung membawa Kiki ke sebuah pemukiman yang berisi orang-orang Cina. Ternyata tempat itu adalah tempat persembunyian para aktivis bawah tanah yang berjuang bersama Chen Zhen. Chen Zhen lalu mengenalkan Kiki pada semua rekannya dan juga adik perempuannya yang bernama Qi Jisan. Sebenarnya gadis itu bukan adik kandung Chen Zhen, melainkan adik dari mendiang Qi Tianyuan. Meski seperti itu, Chen Zhen sudah menganggapnya seperti adik sendiri. Di saat minum-minum, Kiki mendengar bahwa Qi Tianyuan adalah sahabat baik dari Chen Zhen. Ia lalu menanyakan tentang Chen Zhen yang dikabarkan sudah mati ditembak oleh Jepang.
Chen-Jen yang saat itu masih menggunakan nama Qi Tianyuan pun menjelaskan bahwa setelah membunuh Jenderal Fujita, Chen-Jen tidak mati karena ditembak Jepang. Akan tetapi, Chen-Jen mati di medan perang saat berjuang bersama mereka. Mendengar itu, Kiki tak percaya begitu saja dan malah ia semakin curiga. Saat semuanya lengah, ia pun berusaha mencari informasi dan berhasil menemukan sebuah foto yang mengungkapkan identitas Qi Tianyuan yang sebenarnya. Ia pun mengambil foto itu untuk diberikan pada Takeshi. Sebenarnya, Chen-Jen juga tahu bahwa Kiki sudah mengambil foto itu. Namun, Chen-Jen membiarkannya meski sebenarnya ia mulai curiga. Beberapa waktu kemudian, Takeshi mendapat perintah dari Tokyo untuk membunuh para aktivis yang anti pada Jepang. Setelah mendapatkan daftar nama mereka, Takeshi pun berencana untuk menyebarkan daftar itu. Tujuannya agar terjadi kepanikan yang akan mempermudah Jepang untuk menghabisi mereka. Selain itu, dengan cara ini Takeshi ingin memancing Chen-Jen yang saat itu identitasnya sudah ia ketahui. Sebenarnya, para aktivis anti-Jepang sudah mengetahui soal daftar itu. Mereka pun sepakat bahwa daftar kematian itu jangan sampai disebarkan. Namun sayangnya, sebelum bisa dicegah, pihak Jepang sudah menyebarkan daftar kematian itu. Malam harinya setelah daftar kematian itu tersebar, Takeshi dan anak buahnya datang ke Casablanca. Tujuan mereka adalah untuk melihat Qi Tianyuan yang kini identitasnya sudah diketahui. Tak lama setelah terjadi keributan, Chen-Jen pun menghampiri mereka dan mengenalkan diri sebagai Qi Tianyuan. Takeshi yang sudah tahu identitas Chen-Jen pun langsung menunjukkan sebuah foto yang merupakan foto asli dari mendiang Qi Tianyuan. Melihat itu, Chen-Jen pun akhirnya sadar bahwa penyamarannya sudah terbongkar. Selain mengetahui identitasnya, Takeshi juga yakin bahwa Chen-Jen adalah pahlawan bertopeng yang menggagalkan rencananya tempo hari. Ia lalu mengatakan bahwa daftar kematian itu sengaja ia sebarkan untuk memancing kemunculan pahlawan bertopeng. Menggunakan sebuah koin, Takeshi pun mengajak bertaruh soal daftar kematian itu. Akankah pihak Jepang membunuh lebih banyak atau sebaliknya lebih banyak yang diselamatkan oleh pahlawan bertopeng? Di sini, secara tidak langsung Takeshi menantang Chen-Jen untuk menentukan siapa yang lebih banyak membunuh atau menyelamatkan orang-orang yang ada di daftar itu. Keesokan harinya, pasukan Jepang dan Chen-Jen pun memulai persaingan mereka. Jepang berusaha membunuh sebanyak mungkin, sementara Chen-Jen berusaha menyelamatkan mereka. Dan pada akhirnya banyak dari para aktivis yang berhasil dibunuh oleh pihak Jepang.
termasuk Wen Jai, pimpinan redaksi Shanghai Times yang selama ini memimpin pergerakan bersama Chen Zhen. Meski seperti itu, Chen Zhen juga berhasil membunuh adik kandung Takeshi yang bernama Sasaki. Yang hal itu langsung membuat Takeshi makin marah pada Chen Zhen seolah ia sudah memiliki dendam sejak lama. Meski usaha penyelamatannya gagal, Chen Zhen tak mau menyerah dan akan melanjutkan perlawanannya. Ia dan para aktivis yang tersisa pun sepakat akan melakukan penyerangan untuk menghancurkan markas Jepang. Tak hanya para aktivis, Chen Zhen juga berencana akan mengajak Hao Long dalam serangan itu. Setelah itu, Chen Zhen pun kembali ke hotel dan mulai merenungi semua kejadian yang sudah terjadi. Ia pun akhirnya menyadari bahwa selama ini ada mata-mata Jepang yang ditugaskan di Casablanca. Setelah melakukan observasi dan pembuktian, Chen Zhen pun akhirnya menemukan bahwa mata-mata itu adalah Kiki dan Huanglan. Sebenarnya saat mengetahui Kiki adalah mata-mata, Chen Zhen tak mau mengakuinya karena selama ini mereka berdua sudah sangat dekat. Bahkan mereka sudah saling cinta dan berjanji akan tinggal bersama saat perang berakhir. Namun karena Chen Zhen harus mementingkan negaranya, ia pun harus menerima kenyataan bahwa Kiki sudah mengkhianatinya. Untuk itu dengan sangat terpaksa, Chen Zhen pun menyuruh Kiki untuk pergi dari Casablanca. Karena jika tidak, Chen Zhen akan membunuh Kiki meski hal itu sangat berat baginya. Setelah menerima semua kenyataan itu, Chen Zhen yang kehilangan fokus pun berhasil ditangkap dan dibawa oleh pasukan Jepang untuk disiksa. Sementara itu, setelah berhasil membunuh banyak aktivis, Jepang melanjutkan rencananya untuk mengadu domba antara Jenderal Zheng dan Jenderal Zhou. Saat itu, mereka berhasil menculik Wei Wei yang tak lain adalah pacar dari Jenderal Zheng. Mereka berencana membunuh Wei Wei dan menuduh Jenderal Zhou sebagai pelakunya. Yang hal itu sengaja dilakukan agar Jenderal Zheng membunuh Jenderal Zhou. Wei Wei pun dibawa ke tempat Kiki untuk dieksekusi. Di sana, Takeshi yang tahu kedekatan mereka menyuruh Kiki untuk menjadi eksekutornya. Kiki pun tak bisa menolak dan dengan terpaksa membunuh sahabatnya sendiri yang ia anggap sebagai saudaranya. Setelah pembunuhan itu, Takeshi melihat Kiki seolah menyesali perbuatannya. Hal itu pun membuat Takeshi mulai meragukan kesetiaannya. Akibat kematian Wei Wei, nantinya pasukan Jenderal Zheng yang dibantu pihak Jepang akan menyerang Jenderal Zhou dan berhasil membunuhnya. Yang akibatnya rencana invasi Jepang terhadap negara Cina pun bisa dilakukan tanpa hambatan. Beralih pada Chen Zhen, setelah berhasil ditangkap, ia disiksa habis-habisan oleh seorang perwira Jepang yang bernama Yamazaki. Tak lama datanglah Takeshi yang langsung menghentikan penyiksaan itu. Bukan karena kasihan atau iba, melainkan ada urusan pribadi yang ingin ia katakan pada Chen Zhen. Di scene ini terkuaklah fakta bahwa Kolonel Takeshi merupakan anak kandung dari Jenderal Fujita yang sudah Chen Zhen bunuh saat pertarungan akhir di film sebelumnya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Hao Long bersama para aktivis datang untuk menyerang markas pasukan Jepang. Penyerangan itu sesuai rencana yang sudah disepakati oleh Chen Zhen dan para aktivis. Di saat itu mereka belum tahu bahwa Chen Zhen sudah tertangkap. Namun meski saat itu Chen Zhen tak ada, mereka tetap menyerang markas Jepang itu. Dengan dipimpin seorang aktivis bernama Dagang, penyerangan pun berhasil tanpa ada satupun aktivis yang tertangkap. Tak lama kemudian, Takeshi menerima kabar soal penyerangan di markas Jepang. Ia pun segera pergi, namun sebelumnya ia menyuruh Yamazaki untuk melepaskan Chen Zhen. Ia lalu berkata pada Chen Zhen bahwa ia akan menunggunya di dojo Neguchi untuk pertarungan sampai mati, sebagai pembalasan dendam atas kematian ayahnya dan juga adiknya. Singkat cerita, Chen Zhen pun digeletakkan di depan Casablanca dalam keadaan tak berdaya.
Kembali pada Takeshi, setelah melihat markasnya yang hancur, ia pun marah dan berencana untuk melakukan pembalasan. Keesokan harinya, pasukan Jepang yang dipimpin Yamazaki pun berhasil menangkap para aktivis di tempat persembunyian mereka. Mereka semua akhirnya dibunuh dan hanya 2 orang yang dibiarkan tetap hidup. Mereka berdua adalah Kiji-san, adik angkat Chen-jin, dan juga Dagang yang menjadi pimpinan dalam penyerangan itu. Kiji-san diperkosa oleh Yamazaki, sedangkan Dagang dibawa ke markas Jepang untuk dijadikan sandera. Haolong yang mengetahui kejadian itu pun segera mendatangi TKP untuk menenangkan Kiji-san dan membawanya pergi ke Casablanca. Di sana, setelah melihat Chen-jin yang koma, mereka pun akhirnya tahu alasan Chen-jin tak ikut serta dalam serangan itu. Setelah kematian para aktivis, perlawanan pada Jepang dilanjutkan para pelajar dengan melakukan demo. Namun sayangnya, nasib mereka tak jauh beda dengan para aktivis. Beberapa waktu kemudian, Chen-jin pun akhirnya sadar dari komanya. Haolong yang mengetahui itu langsung menceritakan semua kejadian yang sudah terjadi selama Chen-jin koma, termasuk pembantaian para aktivis, Dagang yang disandra, dan Kiji-san yang diperkosa. Mendengar itu, Chen-jin langsung memeluk Kiji-san dengan tatapan yang penuh penyesalan. Keesokan harinya, Kiki menemui Liu dan Chen-jin dengan seragam lengkap pasukan Jepang. Kiki lalu menyampaikan bahwa Takeshi menantang Chen-jin untuk bertarung di dojo Neguchi. Jika Chen-jin tak datang, Takeshi akan membunuh Dagang yang saat itu sedang disandra. Mendengar itu, Chen-jin pun langsung menerimanya, namun sebelum pergi, ia menyempatkan diri untuk datang ke Jingu untuk mengembalikan semangatnya yang hampir padam akibat semua kejadian yang sudah terjadi, termasuk pengkhianatan Kiki kepada dirinya. Setelah bersiap-siap, Chen-jin bersama Kiki pun segera pergi menuju dojo Neguchi. Sesampainya di sana, Takeshi langsung menyambut Chen-jin dengan menyerahkan sahabatnya yang sudah ia bunuh. Hal itu pun langsung membuat Chen-jin marah, namun tak hanya itu, Takeshi juga membunuh Kiki tepat di hadapannya. Ketika emosi Chen-jin sudah tak bisa ditahan lagi, Yamazaki dengan seenaknya menghina Kiki dan Kiji-san di hadapan Chen-jin. Akibatnya, Chen-jin pun langsung menghajar Yamazaki dan semua murid Takeshi. Setelah semua muridnya dikalahkan, Takeshi pun langsung memerintahkan mereka untuk segera mundur. Kemudian, pertarungan akhir antara Chen-jin melawan Takeshi pun dimulai.
Dan pada akhirnya meski sempat terkapar, Chen Zhen pun menjadi pemenang dalam pertarungan itu. Sebagai simbol kemenangannya, Chen Zhen pun melemparkan koin yang pernah ia ambil dari Takeshi. Singkat cerita, setelah pertarungan itu, Chen Zhen pun melanjutkan perjuangannya meski semua sahabatnya sudah tidak ada. Dan setelah itu, film ini pun tamat.